Halo ayah bunda, selamat datang di dunia baru sebagai orang tua. Perjalanan ini pasti luar biasa ya, tapi kita tahu, juga penuh dengan tantangan dan pertanyaan. Apalagi di minggu-minggu pertama, rasanya banyak banget hal yang bisa bikin bingung. Pernah nggak sih pertanyaan ini muncul di kepala? Mungkin kita membayangkan momen menyusui itu bakal indah dan tenang, tapi ternyata kok rasanya sakit, bikin frustrasi, dan si kecil kelihatan nggak pernah kenyang. Kalau ayah dan bunda merasakan hal itu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang mengalaminya. Dan salah satu kemungkinan penyebabnya adalah sebuah kondisi yang namanya tongcai. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas soal ini, supaya semuanya jadi lebih jelas. Oke, yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tangtai itu. Jadi nama medisnya itu ankylosing. Biar gampang bayangin aja ada semacam tali tipis di bawah lidah bayi. Nah, tali yang disebut frenulum ini pada kondisi tangtai, dia itu terlalu pendek atau kencung. Akibatnya, lidah jadi nggak bisa bergerak sebebas seharusnya, jadi kayak ketahan gitu. Tapi sebelum kita panik, ada satu data penting yang justru menenangkan banget. Angka yang Anda lihat ini, 75%, ini kuncinya. Nah, angka ini dari IDAI dan ini penting banget. Artinya, meskipun seorang bayi didiagnosis tangtai, itu nggak otomatis berarti dia bakal kesulitan menyusu. Justru, sebagian besar dari mereka ternyata bisa menyusu dengan baik-baik saja loh, asalkan manajemen laktasinya tepat. Jadi, yang dilihat itu bukan cuma bentuk lidahnya, tapi fungsinya. Terus, gimana kita bisa tahu kalau tangtai ini memang menyebabkan masalah? Nah, yuk kita lihat sama-sama tanda-tandanya, baik yang muncul pada si kecil maupun pada bunda. Yang perlu kita perhatikan di sini, tangtai itu dampaknya kedua pihak. Buat si bayi, mungkin bunda sering dengar suara klik atau decakan pas dia menyusu. Itu karena pelekatannya kurang pas. Dia juga jadi gampang rewel dan kayaknya nggak kenyang-kenyang. Nah, buat bunda, dampaknya juga terasa banget. Puting bisa nyeri atau lecet, bahkan suplai ASI bisa menurun karena payudara nggak dikosongkan secara efektif. Jadi, ini poin yang krusial. Dokter itu nggak akan cuma lihat ke dalam mulut bayi terus langsung bilang, oh ini tongtai. Nggak gitu. Mereka pasti akan minta bunda untuk menyusui si kecil di depan mereka. Mereka akan mengamati gimana pelekatannya, dengerin suara isapannya, dan menilai seberapa efektif ASI-nya pindah. Ingat ya, penilaian fungsi adalah segalanya. Oke, seandainya setelah diperiksa ternyata tangtai ini memang terbukti mengganggu proses menyusui, ada beberapa pilihan tindakan medis yang bisa dipertimbangkan. Mari kita lihat apa saja opsinya. Ada dua prosedur utama nih. Yang paling umum namanya frenotomi. Ini tindakannya cepat banget, cuma guntingan kecil aja, makanya sering disebut snipping. Rasa nggak nyamannya minimal, dan bayi bisa langsung menyusu lagi setelahnya. Kalau frenulumnya tebel banget, mungkin pilihannya frenuloplasti. Ini prosedur yang lebih dalam, butuh bius umum, dan ada jahitannya. Oh ya, kadang ada juga istilah frenektomi. Itu artinya seluruh frenulumnya diangkat, tapi biasanya untuk kasus yang lebih kompleks. Nah, ini dia nih, pertanyaan terbesar bagi banyak orang tua. Apakah tindakan bedah ini benar-benar selalu diperlukan? Dan jawabannya mungkin akan sedikit mengejutkan. Karena faktanya, panduan medis profesional justru menekankan kalau operasi itu bukan pilihan pertama. Jawaban singkatnya adalah tidak selalu. Coba deh, perhatikan alur pengambilan keputusan dari IDAI ini. Ini adalah panduan untuk dokter di Indonesia. Lihat deh bagian paling atas. Kalau ada masalah menyusui, langkah pertamanya apa? Bukan operasi, tapi tata laksana konservatif. Artinya apa? Artinya, coba dulu dengan konselin laktasi, perbaiki posisi dan pelekatan menyusui. Baru deh, kalau cara-cara ini sudah dicoba dan nggak ada perbaikan, tindakan medis dipertimbangkan. Kutipan dari IDAI ini benar-benar menegaskan tujuannya. Para ahli medis kita ingin memastikan setiap bayi itu dapat penanganan yang pas. Nggak kurang, tapi juga nggak berlebihan. Tujuannya adalah mendukung proses menyusui, bukan sekedar melakukan prosedur yang mungkin nggak perlu. Kalaupun pada akhirnya tindakan medis memang jadi pilihan yang terbaik, apa sih yang terjadi setelahnya? Yuk kita bahas fase pemulihannya. Perawatan setelah tindakan ini perannya krusial banget. Bayi sangat dianjurkan untuk langsung menyusu. Kenapa? Karena ini bukan cuma buat nutrisi, tapi juga bisa jadi pereda nyeri alami dan membantu penyembuhan luka. Selain itu, dokter biasanya akan mengajarkan senam lidah. Ini adalah peregangan lembut yang penting banget untuk mencegah jaringan yang tadi dipotong itu nempel lagi, biar manfaat prosedurnya jadi maksimal.
Pada akhirnya, semua ini, baik itu konseling laktasi ataupun tindakan medis, tujuannya cuma satu, membuat proses menyusui jadi pengalaman yang jauh lebih nyaman dan positif, baik untuk bunda maupun si kecil. Fokusnya adalah di peningkatan fungsi, mengurangi rasa sakit, dan tentunya mendukung ikatan antara kalian berdua. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Kasus Tang Tai ini seolah mengingatkan kita kalau perjalanan setiap orang tua itu unik. Kuncinya adalah observasi yang cermat, cari informasi yang terpercaya, dan yang terpenting, buatlah keputusan yang paling pas untuk keluarga Anda, tentunya dengan bimbingan tenaga kesehatan yang Anda percaya.